Racikan Berita 1. Nggak sama Pak Narko dan kawan-kawan ya? Oh. Tadi nggak mampir ke PN Capsule? Enggak. Mas datang? Enggak. Oh. Pak Rizal apa ini? Dalam rangka menyerahkan bukti yang ketiga. Oke. Itu kan dulu pertama tanggal 13 Mei. Nanti aja Bang Rizal. Ini hari yang merah. Sesuai dengan temanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para media yang kami hormati dan juga para pemirsa dimanapun berada, kami dari tim pemburu ijazah palsu atau TPIP ya, itu baru saja memasukkan kembali ke Barreskrim bukti-bukti baru ya. Dan ini adalah yang ketiga kali kita datang ke Barreskrim. Yang pertama pada tanggal 13 Mei ya 2025. Setelah itu 26, kemudian tanggal 4 Juni 2026 dan sekarang 1 Juli 2026. Ulang tahun? Kebetulan ulang tahun Yang ke-80. Polri yang ke-80 ya. Selamat hari ulang tahun, selamat Hari Bayangkara 1 Juli 2026 ini. Yang motonya adalah Polri untuk masyarakat. Oleh karena itu kita sekarang mendorong juga bahwa pihak Polri untuk lebih punya perhatian terhadap masyarakat, dan kami bagian dari masyarakat yang mengadukan tentang dokumen yang diduga palsu, yaitu milik Joko Widodo, dan itu bukan warga negara biasa, walaupun statusnya sudah menjadi warga negara biasa, tapi yang bersangkutan adalah mantan Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur DKI, mantan Wali Kota Surakarta. Jadi pejabat publik yang tentu saja dokumennya perlu diketahui oleh publik sehingga menjadi dokumen yang terbuka. Dan ini sudah diterima surat tanda terima dari Barreskrim tentang surat dan lampirannya berupa bukti-bukti yang kami sampaikan. Adapun bukti tambahan pada hari ini tanggal 1 Juli 2026 itu ada 5. Jadi pada waktu tanggal 13 Mei yang lalu kita mengajukan melampirkan 6 bukti. Kemudian pada tanggal 4 Juni itu 5 bukti. Dan hari ini 5 bukti lagi. Dan insya Allah akan terus sesuai dengan temuan investigasi tim sudah 16. tim pemburu ijazah palsu ini. Jadi sekarang sudah 16. Diharapkan pihak Barreskrim itu sudah menindaklanjuti gitu pada pembuktian hari ini, ya, melalui pembuktian hari ini. Karena seperti dahulu juga pada waktu pengaduan masyarakat yang pernah dilakukan itu pada tahap-tahap ketiga ini yang kemudian ditindaklanjuti. Kita berharap tindakllanjut pun sekarang dilakukan oleh pihak Barreskrim dengan membuat surat perintah penyelidikan. Gitu. Jadi langsung surat perintah penyelidikan sehingga semua bukti-bukti kita akan diuji, gitu kan. Keterangan-keterangan diminta. Kemudian dengan verifikasi lokasi dan seterusnya yang menjadi bagian kewenangan dari pihak Barreskrim ya, atau penyidikan atau penyelidikan pada awalnya mengenai laporan atau pengaduan masyarakat ini. Dan ini menjadi perhatian publik. Ini adalah perhatian masyarakat dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita tidak berharap kasus ini dibiarkan dengan begitu saja. Walaupun sudah ada pada bagian-bagian lain, tempat-tempat lain itu juga melakukan hal yang serupa. Adapun 5 bukti yang kami sampaikan ya, pada hari ini adalah yang pertama, ini video ya, keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi. Ya, sekaligus juga pernah jadi anggota KSP-nya di zaman Jokowi, Beator Suryadi, mengenai
saat wali kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta. Gitu. Ya. Terandes ya. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Itu penyampaiannya. Baru sewaktu gubernur dan presiden dikenal dan disebutkan sebagai alumnus UGM. Dan Beator menyebut tentang penggunaan ijazah milik Dumatno. Dumatno itu sepupunya Jokowi dan alumnus dari STIE Surakarta. Gitu. Jadi ini yang pertama yang dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, video keterangan aktivis Solo. Aktivis Solo, ya, aktivis Malari 74, ya, dan dikenal memang sangat memahami peta Solo, yaitu Lilik Suryolawu. Dan dia menyebut dua tokoh diduga terlibat ijazah palsu Jokowi, yaitu Ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo dan Rektor UGM Pratikno. Hal ini terkait dengan gelar Dr. Andes Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo. Gitu, saya kira disampaikan ya, sebagai bukti yang kita masukkan ke Barreskrim. Tolong ini ditindaklanjuti. Yang ketiga, video podcast Yulianto Widi Raharjo, mantan Ketua KIP DKI dan relawan Jokowi Ma'ruf dengan Margi Syarif di Madiloh, ya, forum keadilan mengenai keanehan dan bermasalahnya berkas pendaftaran calon gubernur Jokowi di PDIP dalam pandangan beberapa aktivis PDIP. Jadi pada waktu itu pengajuan disampaikan oleh Jokowi dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan, tapi oleh pihak PDIP sendiri banyak aktivis yang kok begini dokumennya, gitu ya, baik fotonya maupun mungkin formatnya dan sebagainya lah. Gitu, ada keraguan saat itu. Hanya karena memang harus segera di launching dan harus menangkan Jokowi, akhirnya dokumen seperti itu tidak menjadi perhatian serius. Jadi itu penting, itu kita masukkan. Ya. Yang keempat, video konferensi pers tim Bon Jovi, ya, yang disiarkan Langkah Update, ya, soal keraguan atas legalisir salinan ijazah Jokowi oleh UGM dan KPUD tidak melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan itu, berarti tidak sah pencalonan Jokowi. Jadi poin ini penting sekali, ya, konferensi konferensi persnya dari Bon Jovi, ya, yang memang melakukan gugatan di KIP, yang kemudian dia menyatakan bahwa dokumen itu dilegalisir oleh UGM, tapi janggal legalisirnya, gitu kan, termasuk tidak ada tanggalnya. Ya, yang kita ketahui bahwa penetapan tanggal itu wajib menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 gitu, tentang administrasi pemerintahan. Pasal 73 ayat 4B yang menyebutkan tanggal harus dalam legalisasi. Jadi jelas itu legalisasi kewajiban undang-undang. Ketika tidak ada, ya berarti tidak sah. Gitu. Dan ini fatal sekali, gitu kan? Kalau dokumen tidak sah, berarti Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden tidak sah. Gitu ya. Ini jadi-jadian. Itu poinnya. Jadi presiden jadi-jadian ya. Yang kelima, PDF putusan Komisi Informasi Pusat nomor 055/10/KIP-PSI.A 2025, khususnya mengenai fakta persidangan bahwa UGM tidak pernah melegalisir salinan atau fotokopi ijazah Jokowi dan tidak ada arsip pertinggal. Data bahwa KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat ternyata tidak melakukan verifikasi faktual. Artinya, salinan fotokopi ijazah pendaftaran Jokowi itu palsu. Dan ini dugaan kuat dibuat di Pasar Pramuka. Gitu ya. Jadi ini poin kelimanya. Dan ini cukup penting sekali. Bahkan ini akan menjadi landasan buat kita semua melanjutkan perjuangan ini. Bahwa dokumen pendaftaran KPUD waktu menjadi wali kota Surakarta, dokumen yang dimasukkan untuk menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 periode itu tidak sah menurut UGM
sendiri dalam pengakuannya menyatakan tidak pernah melegalisir. Artinya tidak pernah menerima permohonan legalisir. Bahkan tidak ada verifikasi dari KPU. Bahkan tidak ada permohonan verifikasi. Gitu. Dan KPU juga menyatakan begitu, tidak pernah melakukan verifikasi faktual. Wih, cacat besar ini. Betul. Gitu. Berarti yang dimasukkan ke KPUD dan KPU pusat untuk wali kota, gubernur dan presiden itu jelas palsu. Gitu. Itu jelas palsu. Jadi ini tidak perlu terlampau sulit gitu untuk membuktikannya bahwa menurut UGM-nya sendiri bahwa dia tidak pernah melegalisir. Sementara yang didaftarkan yang dilegalisir. Berarti itu dokumen palsu. Gitu. Dan kalau itu dokumen palsu, berarti produknya palsu. Berarti Jokowi wali kota palsu. Jokowi Presiden palsu. Gubernur palsu. Jokowi presiden palsu. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami masukkan itu ke Bareskrim. Nah, diharapkan masa dokumen segini penting, informasi begini penting tidak ditindaklanjuti. Begitu. Oleh karena itu, maka di Hari Bayangkara ini gitu kan, kita mendorong pihak kepolisian untuk bertindak lebih presisi, lebih objektif, beri kado masyarakat sesuai dengan motonya, yaitu Polri untuk masyarakat. Buktikan bersama kita, tim pemburu ijazah palsu ini berusaha mendorong untuk itu. Insya Allah ini bukan terakhir, ini akan kita lanjutkan dengan bukti-bukti berikutnya yang hasil dari investigasi kita bersama. Saya kira sebagai pengantar dari saya seperti itu ya. Lanjutannya nanti Pak Heru dulu ya, Pak Heru Purwanto SH ya, UI Watch. Setelah itu Pak Marwan, Pak Rustam Effendi ya sebagai pihak yang pengadu masyarakat. Kemudian Pak Mur ya, Laksamana pertama ya, Muryono Aladin, itu beliau TNI yang selalu mendampingi kita. Purnawirawan. Tapi masih punya pengaruh. Dan nanti Pak Marwan gitu kan, lanjutkan Ustadz Apri, kemudian Pak Buyung dan yang lain-lainnya, ibu-ibu juga diharapkan ada yang memberi kata-kata untuk menjadi perwakilan dari perjuangan kita supaya bisa sukses perjuangan ini, membuktikan sudah terus mendesak elemen-elemen kepolisian untuk segera melangkah. Dan ini kebetulan ada juga dari Tasikmalaya, ibu-ibu ya, mama, maka nanti salah satu bisa mewakili menyampaikan ya aspirasinya bahwa Tasikmalaya ikut berjuang dan bergerak untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu dan Joko Widodo adalah wali kota, gubernur dan presiden palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ke-16 alat bukti yang sudah kita sampaikan ke Bareskrim dalam 3 tahap ini sebenarnya sudah beredar luas di masyarakat. Di media sudah ada, tapi memang kita sengaja menyampaikan ini secara formal ke Bareskrim agar menjadi dorongan untuk para petugas agar bekerja sesuai dengan slogan mereka, yaitu presisi. Apalagi pada hari ini, di Hari Bayangkara ini dengan slogan Polri untuk masyarakat, sekarang kami minta bukti bahwa kami masyarakat yang melakukan pengaduan ini juga perlu dilayani sesuai dengan slogan Anda. Kami dari UWAS selalu terus mengingatkan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rustam Effendi. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali lagi untuk melaporkan ke Bareskrim yang dimana tempat ini menjadikan saya tersangka. Pertama kalinya saya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Iya betul. Nah, hari ini saya nyatakan lagi ijazah Jokowi palsu lagi. Karena apa? Karena diduga kuat pembuatnya Eko Sulistyo.
otak intelektualnya adalah Pratikno. Di mana saya investigasi, kawan-kawan lain ada lagi yang menyatakan akan mendukung saya, meminta saya terus melawan karena ini memang palsu dan dia akan tampil, akan ngomong pada waktunya. Artinya siap-siap saja Pak Jokowi, Eko Sulistyo dan Pratikno jangan bohong-bohong lagi. Karena apa? Dari ijazah yang didapatkan oleh tim-tim lain ada keraguan, tanggalnya nggak ada, stempelnya juga meragukan, legalisirnya nggak ada. Kalau saya meyakini diduga kuat legalisir dan stempel itu buatan pasar pramuka. Jangan-jangan dari sendal jepit bikinnya itu. Stempel yang bikinnya 15.000. Nah, jadi artinya untuk di persidangan nanti saya meminta kepada jaksa dan hakim untuk melihat, benar-benar melihat bahwasanya apa yang didakwakan mengenai ijazah ini kami punya aktornya, kami punya saksinya, orang-orang yang tidak bisa dihilangkan kecuali dibunuh gitu ya. Karena kalau tempat itu sama Jokowi pasti bisa dimusnahkan. Seperti halnya KM50, pasar pramuka, berkas-berkas yang lain pasti akan dimusnahkan. Karena apa? Karena ini adalah kejahatan terstruktur. Tidak mungkin berkas itu disimpan. Tapi kebusukan tidak akan bisa disembunyikan, tidak akan dibungkus, bisa dibungkus. Biar gimana pun pasti akan tercium. Artinya banyak kawan-kawan kami, aktivis yang betul-betul tahu bahwa ijazah itu dibuat di pasar pramuka. Dan di kalangan kami sendiri, ijazah ini hanya jadi tertawaan karena mereka tahu udahlah lu dikerjain tuh sama Eko, yang buat itu Eko. Nah dari situlah kami meyakini bahwa ijazah itu memang betul-betul palsu. Jokowi adalah presiden palsu, gubernur palsu, wali kota palsu. Oleh karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan kejahatan Jokowi yang dimana hari ini walaupun dia sudah tidak berkuasa lagi, tapi dia ingin seolah-olah berkuasa lagi. Dia keliling-keliling, padahal di Lampung dia sudah ditolak. Mungkin nanti sebentar lagi di Tasik ditolak di Jawa Barat dan lain-lainnya. Karena rakyat makin cerdas. Semakin Jokowi menyembunyikan ijazah itu, rakyat makin yakin ini pasti ada yang sembunyikan. Jokowi pasti berbohong. Pasti itu kumisnya bukan kumis Jokowi. Pasti bibirnya bukan bibir Jokowi. Kacamatanya bukan kacamata Jokowi. Giginya juga bukan gigi Jokowi. Nah, jadi tampangnya bukan tampang Jokowi. Bisa aja itu tampangnya si. Nah, banyak orang yang melihat itu. Nah, ada juga yang melihat bahwa itu Jokowi itu memang ada, memang kuliah. Tapi bukan Jokowi yang ini nih. Jokowi yang giginya ginsul bukan. Nah, jadi saya melihat memang Jokowi sangat pintar untuk berbohong, sangat pintar untuk membuat seolah-olah ini asli, seolah-olah di UGM asli, seolah-olah di polisi asli. Tapi kejahatan kebohongan tidak akan dapat ditutupi. Oleh karena itu saya berharap rakyat Indonesia untuk melawan Jokowi. Karena 10 tahun Jokowi berkuasa merusak Indonesia, merusak hukum, merusak segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita 1.